Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Ega. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 4I, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan perhatikan video berikut ini. Hutan memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Untuk memanfaatkannya, tentu saja tidak boleh dengan cara yang asal-asalan. Kita bisa memanfaatkan hutan secara baik dengan cara menjaga kelestarian hutan, yaitu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Maksudnya adalah memilih pohon-pohon yang sudah cukup umurnya saja untuk ditebang, lalu menanami kembali lahan yang pepohonannya sudah ditebang agar tidak menjadi lahan gundul. Yang kedua, kita bisa melakukan penebangan pohon yang sudah tidak produktif. Hal ini baik dilakukan karena pohon yang sudah tidak produktif hanya akan mengambil unsur hara dan mineral yang ada di dalam tanah yang masih sangat dibutuhkan oleh pohon yang masih produktif. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Karena jika habitat hutan rusak, maka otomatis flora dan fauna yang ada di sana bisa terancam punah. Contohnya sudah banyak hewan dan tumbuhan yang punah akibat kerusakan habitat hutan. 4. Kita tidak boleh mencoret-coret pohon yang ada di hutan, apalagi pohon yang sudah berusia tua dan memiliki batang yang sangat besar. Hal ini akan dapat merusak keindahan hutan tersebut. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang di hutan itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Misalnya jika hewan memakan sampah yang sudah tidak baik, maka bisa jadi hewan tersebut akan mudah terserang penyakit dan bisa menular ke hewan yang lainnya. 6. Memberikan sanksi yang berat bagi penebang liar yang melakukan penebangan secara sembarangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mengambil hasil hutan tanpa memberikan kontribusi terhadap hutan itu sendiri. 7. Mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan. Kita tahu bahwa kertas terbuat dari pohon, maka kita harus menggunakan kertas dengan bijak, dan apabila perlu untuk memprint kertas kita gunakan bolak-balik. 8. Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Hal ini perlu kita lakukan karena kebakaran hutan di Indonesia sudah sangat parah. Hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan peringatan kepada orang yang membuang puntung rokok sembarangan di sekitar areal hutan. 9. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Hal ini perlu kita lakukan agar hutan dapat dengan mudah menyerap air dan tidak terjadi banjir serta tanah longsor. Beberapa hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan Indonesia, beberapa sudah ada yang termasuk kategori langka. Contoh hewan langka yang ada di Indonesia antara lain badak Sumatera, komodo, gajah Sumatera, jalak Bali. Sedangkan contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia antara lain Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, anggrek hitam, serta bunga edelweiss. Kita tahu bahwa air merupakan sumber penting bagi kehidupan manusia. Bahkan di beberapa daerah tertentu, untuk mendapatkan air itu sangatlah sulit. Di kota-kota besar untuk membeli air bersih bisa dengan harga yang sangat mahal. Kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Dengan pentingnya sumber daya air bagi kehidupan, kita harus melestarikan sumber daya air agar terus dapat digunakan. Warga negara memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Namun warga negara juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Berhemat dalam menggunakan sumber daya alam dan sumber energi merupakan salah satu contoh kewajiban kita sebagai warga negara yang baik.
Dalam memainkan sebuah lagu, kita tentu saja membutuhkan sebuah alat musik. Berikut ini adalah jenis-jenis alat musik. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada atau nada yang dihasilkan bukanlah nada tetap. Alat musik ritmis mempunyai fungsi sebagai alat musik pengiring dan juga digunakan untuk mengatur tempo lagu. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang biasanya membunyikan melodi di suatu lagu. Biasanya alat musik ini tidak dapat memainkan chord secara sendirian. Dalam pengertian lainnya, alat musik melodis ialah alat musik yang memiliki irama atau bernada. Biasanya fungsi alat musik melodis untuk pengatur nada sebuah musik atau lagu. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik energi yang dihasilkan langsung ataupun energi yang dihasilkan melalui proses perubahan. Dan sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi secara langsung. Contoh sumber daya energi antara lain: 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Tumbuhan memerlukan matahari untuk melakukan fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini tentunya adalah oksigen yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Manusia juga memanfaatkan energi panas dari matahari untuk menjemur pakaian, padi, ikan, kerupuk, dan lain sebagainya. 2. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara memanfaatkan energi angin adalah dengan membangun turbin angin yang kemudian akan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Kincir angin tradisional juga mengubah energi angin menjadi energi gerak yang digunakan untuk membantu menggiling gandum. Angin juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk dapat membawa mereka pulang ke daratan sehabis berlayar. 3. Air. Air menyimpan sejumlah energi yang jika kita pandai memanfaatkannya dapat memberikan manfaat bagi kita. Air memiliki energi kinetik yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi air dari ombak laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi gerak dari ombak diubah menjadi energi listrik melalui generator yang diletakkan di dasar laut. 4. Panas bumi atau geotermal. Panas bumi adalah energi alternatif yang menguntungkan dan juga terbarukan. Panas bumi yang dihasilkan oleh bumi tidak dapat habis, karena bumi menghasilkan panas secara terus-menerus. Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas bumi sudah dimanfaatkan di banyak negara. Pembangkit listrik panas bumi hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca atau efek rumah kaca dari karbon dioksida. 5. Biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Contoh biomasa antara lain kotoran hewan dan limbah pertanian. Energi biomasa dapat menghasilkan biogas yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.